Akan dibaiat seorang laki-laki dari ahli keluarga Rasulullah SAW, Imam Mahdi, yang dengan kepemimpinannya hancurlah segala kezaliman dan kesewenang-wenangan yang saat ini semakin menjadi-jadi. Rugi lamun urang nyerahkan diri ke kafir. Anal istislam lil kafir dzulun din. Pasrah terhadap kafir satu kehinaan terhadap agama. Panji hitam akan muncul dari arah timur sebelum pembayatan Imam Mahdi. Di bawah panji-panji itulah umat Islam berjihad melawan kaum kafir dan munafik yang zalim. Pasukan Panji Hitam terus berjuang dengan sabar dengan selalu berjihad di jalan Allah walaupun Imam Mahdi belum datang. Berjihad di jalan Allah tidak perlu menunggu datangnya Imam Mahdi. Kita pun sebagai umat Islam Indonesia bisa turut andil dalam perjuangan berjihad di jalan Allah. Bukan dalam hal mengangkat senjata, karena negeri kita tidak dalam peperangan dan tidak sedang diperangi. Inilah 3 jalan jihad yang bisa kita jalani sebagai umat Islam Indonesia menurut Ajam Awam. Yang pertama adalah dukung perjuangan organisasi Islam yang jelas memperjuangkan kepentingan umat, yang senantiasa konsisten dalam perjuangan dakwah dan juga yang tegas dalam mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dalam berjihad, kita harus dalam barisan yang teratur, layaknya sholat berjamaah. Dan organisasi-organisasi Islam inilah yang berada pada barisan terdepan di Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam. Dan kita harus berada di barisan turut mendukung perjuangan mereka. Yang kedua adalah jihad dengan harta. Kita semua tahu bahwa pada saatnya ada panggilan jihad, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya. Perlu diketahui bahwa sebenarnya kita umat Islam seluruh dunia sedang diperangi dengan perang ekonomi, dan kita sedang kalah telak. Ya, kita sedang dalam kondisi kalah dalam perang ekonomi ini. Mereka kaum kafir Yahudi menguasai dunia dengan sistem ekonomi kapitalis yang syarat dengan riba. Dan kita sulit menghindar dari sistem mereka, karena sistem ekonomi mereka sudah merambah ke segala sistem yang lain. Lalu bagaimana kita bertahan bahkan bisa melawan sistem ekonomi kapitalis mereka? Ya, inilah yang menjadi tugas dan PR untuk semua umat Islam agar bangkit entah bagaimana caranya nanti. Yang pasti untuk sekarang adalah kita sebagai umat Islam tetap bekerja sesuai bidangnya dengan mengharap ridho Allah. Carilah rejeki dan karunia dari Allah sebanyak-banyaknya yang kita mampu. Bukan untuk menumpuk harta, bukan karena cinta dunia, tapi hanya karena Allah semata. Untuk kemajuan ekonomi umat Islam tercinta. Dan jangan lupa memudayakan infak dan sedekah, serta tetap menunaikan zakatnya. Semoga Allah menolong kita semua dan membuka pintu rezeki, rahmat dan karunia seluas-luasnya. Dan semoga Allah menghancurkan sistem ekonomi kapitalis ribawi yang mengekang kita semua selama ini. Yang ketiga adalah jihad melawan hawa nafsu. Nabi SAW bersabda, jihad yang paling utama adalah seseorang yang berjihad dan berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Setiap manusia mempunyai karakter atau akhlak berbeda-beda, sesuai pendidikan orang terdekatnya, pergaulannya, pengalamannya, dan faktor lainnya. Tapi ingat bahwa akhlak buruk harus dijauhkan dan ditinggalkan. Akhlak baik dan mulia harus selalu dipelihara. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Demikian sabda Rasulullah SAW. Jika kita mau menyempurnakan akhlak kita, maka kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW. Setelah mempelajari ilmunya, tentu kita harus mengamalkannya. Disinilah sulitnya. Dalam mengamalkan kita sering terhalang oleh hawa nafsu. Sulit bukan main melawan hawa nafsu. Salah satu melatih diri dalam melawan hawa nafsu adalah dengan lapar, yaitu dengan memperbanyak berpuasa. Karena jihad melawan hawa nafsu ini adalah masalah hati, Ajam Awam tidak berani membahas banyak, karena Ajam Awam pun masih sangat payah dalam hal ini. Tapi saya menyarankan untuk mencari guru agar dapat bimbingan yang tepat. Dengan kita berhasil menundukkan hawa nafsu, yakinlah kita akan menjadi muslim yang tangguh luar dan dalam, yang tangguh jasmaninya dan rohaninya. Semakin banyak umat Islam yang tangguh, tidak perlu ragu lagi. Kebangkitan umat Islam sudah di depan mata. Allahu Akbar, wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.